Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari KPD. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai leadership style dalam sebuah organisasi di mata kuliah kepemimpinan dalam bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Melisa dengan NRP 130111904. Perkenalkan, nama saya Nurzaini Febrianti dengan NRP 1301190031. Halo semuanya, perkenalkan saya Edwina Sinjai Mamora dengan NRP 130119041. Perkenalkan, nama saya Fira Zahra, NRP 130219149. Perkenalkan, nama saya Sukma Kartika Rahajeng, NRP 130219343. Sebelum kita memasuki sesi wawancara, leadership style itu apa sih? Jadi, menurut House dalam Carey Group mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Jadi, dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan cara mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar orang tersebut mau berkontribusi dengan kinerja yang baik untuk keberhasilan organisasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mewawancarai Dina. Dina adalah Ketua Organisasi KSMIE di Universitas Surabaya. Oke, nah kalau gaya kepemimpinanku sendiri ya, mungkin aku lebih ke gaya kepemimpinan yang partisipatif dan transformasional. Nah, kenapa aku bilang lebih condong ke kedua itu? Karena di sini ketika aku jadi pemimpin, aku nggak pengen anggotaku itu cuma jadi pengikutku gitu. Nah, aku juga lebih seringnya melibatkan anggotaku buat diskusi, ini enaknya gimana gitu. Jadi aku nggak pengen mereka cuma ngikut-ngikut aku aja. Aku juga pengen mereka itu punya pengalaman dari mereka ikut aku gitu. Jadi cara ningkatinnya gitu ya, terutama kayak ngedeketin aku sama anak-anakku. Jadi aku menghilangkan batasan antara ketua dan anggota. Jadi aku selalu berusaha itu selalu ngomong ke anggotaku baik di KSMIE dulu maupun sekarang di Wataubai, aku selalu bilang jangan anggap aku sebagai ketua, jangan anggap aku sebagai koor. Apapun masalah kalian, apapun susah kalian nemuin kesusahan, ngomong aja, kayak curhat aja, kayak kamu sama temenmu, bukan sebagai atasan sama bawahan gitu. Nah itu yang selalu aku tekenin sama anggota-anggotaku. Nah dengan cara ngembangin tim yang produktif. Nah, kalau diomongin cara ngembangin yang produktif, aku yakin bukan hanya di suatu organisasi aja, tapi contohnya kita kerja kelompok lah, pasti ada lah satu atau dua anggota kita yang kurang produktif atau kadang cuma numpang nama aja gitu, pasti kan ada. Nah di setiap organisasi juga pun ada gitu. Tapi di sini gimana cara mengembangin produktivitasnya? Di sini kita sebagai pemimpin kita nggak boleh fokus yang AFK aja gitu. Kita harus lebih fokus sama anggota kita yang aktif-aktif. Nah kita harus ngerangkul gitu. Nah kalau kita udah bisa ngerangkul yang aktif-aktif, bukan berarti yang nggak aktif itu nggak kita pedulikan. Mereka tetap harus kita pedulikan. Tapi kita jangan terlalu fokus misal rapat yang nggak aktif kurang bisa hadir. Nah akhirnya rapatnya kita undurin. Nah itu jangan. Kita harus bisa lebih ngerangkul yang aktif-aktif itu. Nah ningkatin produktivitasnya yaitu tadi kita harus mengikut kesertakan mereka dalam setiap entah diskusi, entah kalau di organisasi itu ada permasalahan atau apa, kita harus
istilahnya kita harus membuka lah, kan itu namanya permasalahan kita bersama, jangan dibebanin sama satu divisi atau satu orang aja. Nah itu cara aku ningkatin produktivitas selama ini sih, jadi kayak melibatkan mereka di setiap kegiatan kita. Kalau sebagai seorang pemimpin yang baik, mungkin aku juga belum bisa gitu ya, karena aku juga merasa masih banyak koreksi gitu. Cuma apa yang aku usahakan selama ini, mungkin aku lebih, yaitu tadi, aku lebih menghilangkan celah itu tadi, kayak ngerangkul anggota-anggotaku. Jadi kayak aku nggak suka disebut sebagai ketuamu atau pemimpinmu, aku lebih suka buat sebut sebagai temanmu gitu. Tapi di sini teman yang ngarahin kamu, yang istilahnya yang ngarahin kamu buat nyapai suatu tujuan itu tadi gitu. Nah jadi mungkin kalau aku ditanya sebagai gimana caranya sebagai leader yang baik, ya aku berusaha untuk menghilangkan celah itu tadi biar anggota-anggotaku nyaman. Selama jadi ketua KSMIE maupun Warta Ubaya ya. Nah mungkin kesulitan ya menghadapi anggota-anggota yang kurang aktif itu tadi. Apalagi ini aku punya cerita, teman-teman tahu lah pasti KSMIE nggak sebesar kayak Sega, X-Men, Kurio, Kim gitu-gitu kan. Apalagi bisa dibilang KSMIE ini baru comeback di periodeku. Jadi aku dipercayain Bu Prita, diminta tolongin Bu Prita, gimana caranya Dina harus nge-comebackin KSMIE gitu. Sedangkan jujur aku waktu dipercayain itu aku kayak agak nggak yakin gitu. Apalagi aku suka membandingkan diri sama, kayak malu gitu kalau dibandingin sama X-Men, sama Sega, sama Kim, anggotanya bener-bener dikit. Bahkan waktu periodeku cari anggota itu aku nggak melalui proses oprek gitu. Aku tawarin PC buat temen-temen yang mau join di KSMIE, langsung aku masukin ke grup. Nah waktu berjalannya itu di tengah-tengah aku nemuin kendala gitu. Mungkin kendalanya itu sesama BPH-nya mungkin kayak lama-lama kayak ngerasa capek gitu, kayak banyak konflik di situ, anggotanya juga kurang aktif. Tapi di situ aku nekenin ke mereka, kalian nggak inget kita jalan udah setengah, dulu kita diminta tolongi apa buat kita nggak bisa kayak terus gini. Semisal kalian mau bubar tim KSMIE sekarang ya nggak apa-apa bubarin, tapi apa nggak kasihan sama generasi IE selanjutnya? Apa nggak kasihan anak IE selalu dipandang, ih apa sih IE anaknya gini-gini sama jurusan lain, masa kita nggak pengen bawa nama jurusan kita lebih baik gitu. Nah dari situ makanya aku tadi bilang kenapa gaya kepemimpinanku juga transformasional itu tadi, karena aku selalu ngingetin visi misi kita bersama. Nah dari kita ngingetin visi misi kita bersama itu, aku yakin segala konflik, segala permasalahan, kesulitan itu pasti bakal menjadi kuat gitu. Nah itu udah aku buktikan di KSMIE. Ya, apalagi secara internal. Mungkin dari aku, kita sebagai seorang pemimpin itu kalau semisal anggota kita ada konflik, jangan terbawa hati dulu. Jadi kita harus jadi orang pertama yang gimana caranya kita bisa mendinginkan hati dan pikiran kita. Kalau kita terbawa suasana sama konfliknya anggota kita, ya hancur organisasi kita. Nah tapi kalau kita mengatasinya, kita sebagai orang pertama yang mendinginkan,
pasti anggota kita bakal sungkan gitu sama kita. Ketua kita, pemimpin kita aja kayak bisa berpikir bijak loh, kayak usahanya kayak gini loh gitu. Masa kita nggak apa ya, pokoknya bakal secara nggak langsung bakal nimbulin rasa sungkan lah untuk anggota kita. Nah itu jadi kunci pertamanya sebagai seorang pemimpin, kalau misal anggota kita ada konflik, kita harus bersikap dingin dulu, kita harus jadi penengah gitu, jangan ikut-ikutan terbawa suasana. Kadang kan ada kan pemimpin yang anggotanya ribut, terus mereka marah-marah nunjukin kemarahannya, kalian kok nggak profesional kayak gimana. Nah kalau seorang pemimpin ikut-ikutan marah, pasti seorang anggotanya itu juga pasti males gitu. Apa sih pemimpin kita aja kayak baperan gini, mereka pasti bakal males. Tapi kalau kita nunjukin kita bisa nunjukin sikap dewasa sebagai penengah, sebagai pendingin, mereka pasti bakal luluh. Ya, kalau putus asa ya pernah yang aku sempat ceritain tadi, kayak pas di tengah-tengah berjalannya KSME mungkin konflik sama BPH itu, kayak aku sempet aku kayak nggak apa ya, kayak menghindar gitu dari grup gitu. Jadi aku kayak sengaja nggak ngebalas grup BPH di tengah-tengah suasana yang panas gitu. Kayak aku mikir apa mungkin KSME emang sepatutnya kayak berhenti gitu, karena di periode itu emang kesempatan terakhir buat KSME comeback. Kalau KSME nggak comeback, KSME itu bakal dihapus dari Ormawa FBE. Nah dari situ kayak aku sempet kayaknya aku bilang Bu Prita, kayak aku sempet kayak bilang Bu Prita, Bu, kayak KSME nggak bisa lanjut, kayak aku sempet mau ngundurin diri lagi. Nah, setelah sesi wawancara dengan Dina selesai, kita semua jadi tahu leadership style yang digunakan oleh Dina dalam memimpin timnya seperti apa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, see you next time.